Ya, Anda kembali di program Prabowo Gibran menuju Istana. Pemirsa, kita sudah kehadiran satu narasumber lagi, ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat siang, Bang Kodari. Sehat? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Nanti merapat juga nggak nanti malam? Nah, itu pertanyaan yang langsung saya kita tanyakan. Jam berapa, Bang, nanti malam kira-kira ke Istana? Terus terang saya sampai sekarang belum dapat informasi apakah misalnya ke Istana atau tidak. Yang saya dengar juga adalah malam ini setelah gala dinner dengan tamu-tamu dari luar negeri yang banyak banget ya, tadi disapa oleh Pak Prabowo dalam pidatonya di MPR. Itu gala dinner dulu, habis itu nanti katanya diumumkan susunan kabinetnya Pak Prabowo. Tapi udah pasti malam ini atau besok? Ada kemungkinan kalau kayak besok? begini kan gimana ya, misalnya kayak Pak Prabowo dengan Bu Mega, mau ketemu, udah pasti ketemu, tinggal mencocokkan tempat dan hari. Menunya sudah ada, menunya sudah ada loh. Menunya gitu. sudah ada. Nyatanya nggak ketemu-ketemu juga, iya kan? Iya kan? Nah, Mas Ganjar ditanya oleh wartawan, hadir nggak? Hadir. Pak Anies ditanya, hadir nggak? Hadir. Itu Mas tadi, Aniesnya hadir, Ganjarnya enggak kan gitu kan? Nah itu tadi Bu menarik Mega tuh, Bang sendiri juga Kodari. kan kita nggak tahu pasti kapan hadir. Jadi baru masih tahu dinamis hadir. ya sampai saat ini. Ya, manusia berusaha, takdir yang maha kuasa kan gitu kira-kira. Tinggal nunggu panggilan lah ya, kira-kira. Hah? Oke, sekarang ke Istana, berangkat lah ya Bang Kodari ya. Gini, mereka-mereka yang akan diminta membantu Pak Prabowo ya, Pak Presiden itu, setahu saya sih sudah dikasih tahu lah rencana postingannya, bahkan tanda tangan surat pernyataan segala macam. Tetapi kan prerogatif Pak Prabowo untuk mengambil keputusan, termasuk kalau ada kemungkinan perubahan-perubahan pada saat-saat terakhir begitu. Jadi sampai nanti malam ini perubahan mungkin masih bisa terjadi ya, walaupun tapi kan perubahannya kan tinggal berapa, misalnya 1% misalnya kan gitu kan, 5% gitu. Nah 1% itu misalnya apakah si A, si B, si C kan kita nggak tahu, Bu. Nggak tahu gitu. Jadi karena itulah harus dianggap bahwa kemungkinan perubahan itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Oke, tadi menarik ya, Bang Kodari sempat membahas soal Bu Mega. Nah ini di hari ini kan Ketua Umum Partai diundang ya dalam pelantikan. Kita tidak melihat kehadiran Bu Mega. Nah Bang Kodari mungkin menganalisa ini sebagai apa nih? Ini sinyal apakah PDIP berada di luar pemerintahan atau bagaimana? Pertama kalau bicara pernyataan-pernyataan yang keluar selama ini ya, memang arahnya tetap mendukung pemerintahan. Walaupun mendukung pemerintahan itu, hemat saya, kalau kita buat kategorisasi pengelompokan di PDI Perjuangan, memang lebih banyak dari tokoh-tokoh yang terkait dengan, sebutlah faksinya Mbak Puan. Gitu. Sementara kalau yang dari kubunya katakanlah Mas Nanan atau Pak Hasto, itu kecenderungannya tetap kritis ya, tetap oposisi. Dan misalnya soal Pak BG kan ada di dalam nih Pak BG. Itu Deddy Sitorus kalau nggak salah mengatakan bahwa Pak BG itu tidak terasosiasi dengan PDI Perjuangan. Nah kalau saya yang jadi Mas Deddy, saya akan mengatakan Pak BG tidak punya KTA PDI Perjuangan. Soalnya kalau dibilang nggak punya asosiasi, ya kuat banget lah asosiasinya. Orang terdekatnya. Gitu. Loh saya aja yang nggak pernah foto sama Pak Jokowi kan, atau baru sekali jalan-jalan belusukan ke masyarakat udah diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Apalagi Pak BG yang tiap ada pertemuan penting dan terbatas ada bersama dengan Ibu Mega dan keluarga kan begitu loh. Jadi ya kita melihat di PDI Perjuangan itu ada dua faksi atau dua kelompok. Tetapi begini, kalau kita bicara pengambil keputusan tertinggi di PDI Perjuangan kan tetap Ibu Mega. Nah kalau bicara Ibu Mega, menurut saya pada hari ini memang PDI Perjuangan dan Bu Mega itu terkunci oleh gugatan di Petun. Gitu. Kalau mau gabung pemerintahan itu kan jadi aneh. Gabung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi di sisi yang lain sedang menggugat agar Gibran dibatalkan sebagai wakil presiden. Jadi hemat saya, kalau memang mau masuk ke dalam kabinet, maka PDI Perjuangan Bu Mega menyatakan secara terbuka menarik gugatan di Petun. Tapi kalau menarik gugatan di Petun itu akan lari ke belakang, sama dengan meng-cancel, sama dengan membantah atau membatalkan semua argumentasi tentang kegelapan demokrasi, ya kan, tentang masalah demokrasi gitu. Ke belakang semua itu, Bu, kaitannya. Jadi saya kira itu tidak mudah dicarikan jalan tengahnya, sehingga akhirnya memang ya mentok bahwa nggak bisa hadir, nggak bisa gabung dalam pemerintahan. Gitu. Bahkan ketemu dengan Pak Prabowo pun juga akhirnya jadi sulit gitu.
Berbicara mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, Mbak Monica, ini tadi juga dalam pidato Pak Prabowo, pada pidato politiknya juga sempat menyebut nama Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden begitu. Nah, mungkin bisa disoroti juga gestur ataupun ekspresi dari Pak Prabowo selama pidato arah politik, terutama pada saat penyebutan nama Megawati Soekarno Putri. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah intens gitu ya. Jadi track kalau kita lihat track ke belakang, mereka punya kedekatan seperti itu. Dan tidak ada sesuatu yang membedakan ketika Pak Prabowo ini mengendorse gitu ya mengenai Ibu Megawati dengan si presiden-presiden yang lain juga. Artinya tidak terlihat ada perbedaan gitu ya, apakah lebih spesifik atau lebih low ataukah lebih high atau dengan intensitas emosi. Jadi semuanya tertentu, sama ya. Semuanya adalah merupakan satu respektasi dari beliau kepada keseluruhan. Kita mengatakan seperti itu, Mbak. Gitu. Oke, Mbak Monica, saya juga mau nanya nih soal konsistensi. Kalau tadi kan sudah sempat disimpulkan ya di sebelumnya itu kalau Pak Prabowo ini lebih ke excited lah, semangat lah, happiness ya ketika mengucapkan sumpah gitu. Kalau mungkin wakilnya yaitu Mas Gibran ini lebih ke set, tapi konsistensinya itu apakah dari awal happy terus, apakah ada momen mungkin di tengah-tengah yang ada perbedaan ekspresi, begitupun juga apakah Mas Gibran ini memang dari awal sampai akhir set terus, gimana Mbak? Saya mau menariknya malah lebih panjang, bukan hanya konsistensi, bukan hanya kepada peristiwa momen di hari ini saja, tetapi saya sudah membandingkan juga dengan beberapa debat. Waktu belakang. Oh, dari debat. Okay. Jadi ya konsisten bahwa Pak Prabowo ini menampakkan arousal emotionnya ini adalah low control gitu. Artinya tidak sesuatu yang memang sengaja untuk diciptakan, tetapi ya udah as it is begitu. Spontan. Ya spontan gitu ya Bang. Jadi tidak berusaha untuk digambarkan sesuatu gitu. Nah kemudian tadi sepanjang bahkan pengambilan sumpah, terus kemudian ketika pidato ini tetap masih low control. Padahal kalau masyarakat awam melihat dengan yang menggebu-gebu, bahkan ketika mengatakan berani dan sebagainya gitu. Tetapi memang ya as it is, emosinya seperti itu begitu ya. Jadi kita lihat ada konsistensi sampai dengan akhir. Begitu. Nah, kemudian saya coba untuk membandingkan dengan Mas Gibran hari ini, begitu ya. Ini ketika dilihat memang low control ketika pembacaan sumpah, ya. Tetapi tadi saya dan tim mencoba untuk melihat lagi ketika ada foto yang official. Oke. Foto official presiden dan wakil presiden kita ya. Foto yang official. Nah, jadi kalau kita menggunakan circumflex model di mana menjadi framework bagi saya menganalisa gitu ya. Jadi emosi itu terlihat bahkan arousalnya lah. Artinya gini, intensitasnya gimana sih begitu ya. Nah boleh. Mungkin intensitasnya bagaimana nanti bisa dibahas ya Mbak Monica yang usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.